kata Tuan Takur, saya disumpah pocong mau, ya, disumpah apapun mau, ya, karena yang mati itu benar-benar anak saya, ya kan, 7 turunan saya bisa mati semua kalau saya itu bohong. Tapi ada satu, ya, kenapa? Kalau memang benar ya itu disumpah pocong mau, sumpah apapun mau, ya berani mati 7 turunan, you ya di sana, ya. Kenapa menolak makam itu dibongkar untuk kepentingan penyidik, untuk disidik karena orang banyak curiga, ya kan, kalau ada orang bilang, saya akan keberatan. Kenapa keberatan? Hei, kenapa keberatan? Kalau memang Anda itu katanya berani sumpah pocong, berani sumpah apapun, ya kan, kemudian 7 turunan, ya rela mati semua, ya kan, kalau yang di makam itu adalah anaknya Eki, ya kan, anaknya Pak Rudiana, yaitu Eki. Nah, kenapa Pak Rudiana nolak? Saat Hotman Paris bilang, kalau ini untuk kepentingan pembongkaran yang namanya makamnya Eki, ya, pembongkaran makamnya Eki katanya untuk kepentingan apa katanya? Ya kepentingan kecurigaan orang, Pak. Ya kenapa Bapak menolak keberatan? Akan diapakan katanya? Akan dipertimbangkan atau apa katanya gitu. Nah, katanya sanggup mati 7 keturunan, sampai 7 turunan sanggup disumpah pocong, yang masuk akal lah, ya. Kalau misalnya rakyat Indonesia ini masih curiga dengan itu, ya sesuai dengan pertanyaan Hotman Paris, ya kalau memang Bapak itu disumpah pocong mau, segala mau itu, ya 7 turunan bahkan, ya kan, disumpah ya mati semua, ya kan. Nah, kenapa Bapak menolak? Kalau untuk kepentingan membuktikan penyidik, ya, kepentingan pembongkaran makamnya seorang Eki itu katanya itu kan, itu pertanyaan dari yang nama Hotman Paris kan. Kenapa Bapak menolak? Itu keberatan gitu, ya. Ya Indonesia semakin curiga dong, Pak. Ya sama orang Bapak itu sikapnya seperti itu, ya kan? Ya. Membuat dia tidak tenang katanya. Coba deh simak kembali deh pertanyaan itu, ya kan, katanya disumpah pocong mau 7 turunan disumpahin bahwa benar-benar, tapi kok untuk kepentingan umum penyidikan ini untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah loh, Pak, ya kenapa keberatan, ya kan, kenapa keberatan? Di situ udah jelas loh Bapak menolak keberatan. Saya keberatan, keluarga keberatan. Kenapa? Membuat dia tidak tenang di sana. Nggak mungkin lah, Pak. Ya jangan banyak alasan deh. Ya, di sini semakin curiga. Di sini semakin curiga loh rakyat Indonesia. Ya kan? Katanya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau, bahkan 7 keturunan katanya, ya kan, disumpahin biar mati semua keluarganya, sanggup mati semua. Pak, ini bukan main-main loh. Ya, udah sebut-sebut atas demi nama Allah di situ, ya kan. Ya, itu kan Hotman Paris yang mempertanya, bukan orang lain loh. Ya, kami mengamati itu, pembicaraan itu. Ya, sebagai pengamat pembicaraan kalian itu, ya kenapa Pak Rudiana keberatan? Ya kan, dengan alasan membuat anaknya tidak tenang di sana. Halo Pak, Indonesia akan semakin curiga. Bukalah yang jujur-jujurnya. Ya, jangan menutupi orang-orang deh. Ya, senggol-senggol dong. Ya, yang mantan-mantan Kapoldanya dulu. Ya, begitu. Jangan nutup-nutupin ini deh. Ya, nutup-nutupin kasus ini. Untuk apa sih sebenarnya? Ya, itu aja Pak. Ya kalau udah disumpah-sumpah itu mau, semuanya mau, ya artinya untuk kepentingan masyarakat umum ini, ya kepentingan penyidik, kepentingan hukum, ya harus. Ya, masa menolak dengan alasan ya anaknya Eki nggak tenang di sana. Ya nggak tenang itu yang di mana maksudnya? Nah, saya berpendapat begini, kalau memang perkataan Bapak, saya keberatan karena membuat, kalau dibongkar yang namanya makam itu, dibongkar makam itu, katanya kan membuat Eki, ya anaknya tidak tenang di sana. Artinya Pak, anaknya tuh yang tidak tenang tuh di mana? Kalau sudah almarhum, tenang-tenang aja, yang penting doa. Tapi kalau memang dia ada di suatu tempat di sana, ya mungkin juga dia nggak akan tenang. Jadi salam waras aja deh Pak.
Nah, apa aku bilang? Setelah saya siaran langsung ya, itu pasti DM-nya banyak ya, karena saya sindir orang-orang tersebut. Nih sekarang gini aja deh, pakai logika ya. Pakai logika sehat saja. Ya, 2016 lalu ya, kejadian kasus Vina ini ya yang namanya diperkosa bergilir. Kemudian ada juga pembunuhannya. Ya, setelah tukaran HP dalam waktu 2 jam ya, itu tertangkap semua pelaku ya, habis memperkosa, habis membunuh itu bukannya lari, malah nongkrong di SMP 11. Ya kan begitu ya. Kalau si Tuan Takur aja hebat, bagaimana dengan mantan Kapolrinya juga ya kan? Mantan Kapolri tentu hebat, mantan Kapoldanya Jawa Barat 2016 lalu juga hebat ya, penyidik-penyidiknya juga hebat kasus ini ya kan. Ya begini aja ya, kamu menuntut selalu Bapak Listio Sigit yang sekarang. Nah sekarang kalau nggak salah presiden kita udah Jokowi kan, 2016 kan kalau nggak salah ya kan, ya kan. Nah jadi ya, kasus pemerkosa bergilir, pembunuhan 2016 lalu berlanjut sampai 2024 belum selesai. Yang dituntut hanya yang namanya Kapolri yang sekarang saja ya kan. Jadi kalau yang namanya seorang itu aja 2016 itu menangani kasus ini hebat, ya bagaimana dengan mantan Kapolrinya? Pasti hebat. Tentu saja mantan yang namanya Kapolda Jawa Baratnya hebat. Ya kan? Ya seperti itu bro. Ya mantan pejabat yang di 2016 lalu tuh hebat-hebat. Karena apa? Kasus ini nggak selesai. Ya, seorang Kapolri kita 2016 lalu itu ya, 2016 lalu itu seorang Kapolri kita ya, itu hebat ya, hebat kan ya. Kira-kira kalau misalnya 2016 lalu mau selesaikan ya kasus Vina ini ya, tidak ada orang yang ditutup-tutupi, pasti udah selesai. Kapolri kita itu ya bagus 2016 lalu. Ya, ketika zaman SBY aja dia menangani KPK, ya kan, menangani soal-soal korupsi, itu hebat. Sampai buku aja kehebatannya tuh, buku KPK aja 2 lembar hilang loh, diganti, ya kan. Nah bagaimana dengan kasus ini pembunuhan juga, pemerkosaan juga. Jadi jangan kenceng-kenceng kamu bilang ya, jangan pula kamu teriak-teriak ancam saya di situ ya. Apa salah saya? Lah kak, kita sekarang ini teriaknya ke Kapolri yang sekarang aja ya, acungin jempol. Kalau yang namanya itu Rudiana aja ya, itu sangat hebat 2016 lalu menangkap pelaku hanya menggunakan tukaran HP dengan seorang AF Rudiansa, yaitu hebat kan dia kan. Dalam 15 menit semua yang namanya pelaku pemerkosa bergilir sama pembunuhnya itu bisa ngaku dalam waktu 15 menit. Hebat ya, termasuk Bapak Kapolri kita hebat ya. Mantan Kapolri kita 2016 lalu ikut hebat ya. Karena apa sih, yang namanya orang itu aja hebat menangkapnya segitu gercepnya. Tapi berlanjut sampai 2024 episodenya, hebat kan? Termasuk yang namanya seorang itu, termasuk yang namanya mantan Kapolrinya, ini sampai nggak tuntas, ya kan? Sampai nggak tuntas 2024. Emang salah saya kalau saya nyenggol yang namanya mantan Kapolri kita 2016 lalu? Jangan gitulah, ya. Ini kan kasus bukan kasus sekarang, dibukanya baru sekarang ya, ramenya baru sekarang. 2016 lalu semua beku. Cap jempol lah, kita harus cap jempol buat mantan Kapolri kita 2016 lalu, karena kasus ini bertahan sampai 8 tahun. Itu yang lebih bagus. Kenapa kamu ancam-ancam saya di situ, ya? Ini hebat kali nih orang-orang ini ya. Dikit-dikit kamu ancam orang, kalau ada orang membuka yang namanya edukasi begini, kamu siapalah, nggak penting lah. Indonesia tuh membutuhkan orang-orang cerdas ya, penting lah. Jangan dibodohi terus selama 8 tahun loh kasus ini nggak kebuka-buka sampai sekarang ya. Kalau yang sekarang iya Bapak Kapolri kita Listio Sigit ya kan, ya kan dia aja bisa mangkas kepala sama motong ekor. Itu bisa Bapak Kapolri kita yang sekarang. Bagaimana itu lebih hebat lagi yang namanya mantan Kapolrinya 2016 lalu.
kasus Vina ini ya belum selesai sampai sekarang. Itu jangan lupa ya, jangan lupa itu mantan Kapolri kita acungin jempol. Emang salah saya bilang dia orang hebat? Ya orang hebat lah. Emang apa? Ya, kamu bilang ini ancaman macam-macam aja kamu ini ya. Indonesia jangan disuruh bodoh terus. Ya harus pintar. Kamu berikanlah edukasi yang pintar buat rakyat ini. Ya, hukum kok digulung ya, bagaikan benang tali layangan kamu ini begini digulung ya, sengaja. Begitu ada kepentingan apa-apa diulur kembali. Ya nggak begitulah bro. Kalau memang mantan Kapolri kita tuh ada niat baik 2016 lalu udah selesai. Ya, nggak ada orang yang dilindungi, nggak ada orang ini ya. Makanya saya bilang kasus suapnya dulu 2016 kejadian yang namanya Vina ini harus diperiksain. Orang-orang itu dapat bagian berapa persen gitu loh. Ya jangan nyalahin saya kamu. Selalu DM ancam-ancam kalau pakai akun palsu kau ini. Apa? Saya tuh ngomong apa adanya. Belajarlah cerdas kamu ya di negara ini. Jangan kita ini dibodoh-bodohi terus. Yang kita tuntut hanya Bapak Kapolri yang sekarang saja. Kemudian mantan Kapolri kita yang menangani kasus Vina ini 2016 itu kemana? Masih hidupkah? Masih hidupkah? Nah itu yang harus dipertanyakan bro ya. DM model begono nggak penting yang itu. Yang penting kita harus membuka isi kepala rakyat Indonesia ini, jangan terlalu bodoh gitu loh ya. Salam waras saja.